Pernahkah kamu merasa lelah bekerja, bukan karena tubuhmu capek, tapi karena hatimu kosong? Setiap pagi bangun dengan alarm, berangkat karena kewajiban, pulang dengan rasa hampa, lalu mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Kita sering diajarkan untuk mengejar uang, tapi jarang diajarkan bagaimana mencintai apa yang kita lakukan. Padahal ada sebuah rahasia hidup yang jarang disadari banyak orang. Saat kamu benar-benar mencintai pekerjaanmu, uang tidak lagi kamu kejar, uanglah yang perlahan akan mengejarmu. Makna sebuah pekerjaan. Pekerjaan sejatinya bukan sekadar aktivitas untuk mendapatkan uang, melainkan ruang di mana karakter, nilai hidup, dan kedewasaan seseorang dibentuk secara perlahan. Di sanalah seseorang belajar tentang tanggung jawab, ketekunan, kejujuran, dan cara menghadapi tekanan hidup yang nyata, bukan teori. Apa yang kamu kerjakan setiap hari, cara kamu melakukannya, dan sikapmu saat lelah atau gagal, semua itu diam-diam sedang membentuk siapa dirimu di masa depan. Banyak orang terjebak dalam rutinitas kerja, tanpa pernah benar-benar hadir secara batin. Tubuh mereka datang, tangan mereka bergerak, tetapi hati dan pikirannya kosong. Akibatnya, pekerjaan terasa seperti hukuman yang harus ditanggung, bukan perjalanan yang dijalani. Setiap pagi terasa berat, setiap malam dipenuhi keluhan. Bukan karena pekerjaannya terlalu buruk, tetapi karena tidak ada hubungan emosional di dalamnya. Ketika seseorang bekerja tanpa cinta, sekecil apapun masalah terasa besar, dan sedikit tekanan terasa seperti beban yang tidak tertahankan. Namun saat cinta mulai tumbuh, cara pandang berubah. Tantangan tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian alami dari proses bertumbuh. Rasa lelah tetap ada, tetapi tidak lagi menguras jiwa, karena ada makna yang menopang di baliknya. Mencintai pekerjaan bukan berarti selalu menikmati setiap detiknya, karena tidak ada pekerjaan yang sempurna. Cinta justru berarti tetap bertahan dan peduli, meskipun tidak selalu menyenangkan. Tetap melakukan yang terbaik saat tidak diawasi. Tetap bertanggung jawab saat tidak dipuji, dan tetap berusaha jujur meskipun jalan pintas terbuka lebar. Disitulah kualitas manusia diuji. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak menghabiskan energinya untuk mengeluh, karena ia sadar keluhan tidak pernah menyelesaikan apapun. Ia memilih fokus pada apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dipelajari, dan apa yang bisa ditingkatkan. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena cara berpikirnya lebih dewasa dan lebih tenang. Saat cinta hadir dalam pekerjaan, seseorang mulai melihat proses sebagai sesuatu yang berharga. Ia tidak lagi hanya terobsesi pada hasil akhir, tetapi menghargai setiap langkah kecil yang dilalui. Ia mengerti bahwa hasil besar adalah akumulasi dari perhatian pada detail yang sering dianggap remeh oleh orang lain. Dari sinilah kualitas lahir secara alami. Kualitas bukan hasil dari paksaan, tetapi buah dari kepedulian. Ketika seseorang peduli, ia ingin hasil kerjanya rapi, bermanfaat, dan bermakna. Dan kualitas yang konsisten selalu menciptakan nilai yang tidak bisa diabaikan oleh dunia. Uang, pada hakikatnya, tidak tertarik pada orang yang hanya mengejarnya dengan nafsu dan ketakutan. Uang tertarik pada mereka yang menciptakan manfaat, yang menyelesaikan masalah, dan yang bisa dipercaya. Saat seseorang mencintai pekerjaannya, ia tanpa sadar sedang membangun daya tarik itu. Meskipun belum terlihat hasilnya hari ini, energi dari pekerjaan yang dilakukan dengan hati selalu terasa berbeda. Orang lain mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka bisa merasakannya. Ada rasa nyaman, ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa orang ini bisa diandalkan. Inilah magnet yang tidak terlihat, namun sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan profesional maupun bisnis. Itulah mengapa sering kita melihat orang yang terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, namun selalu dipercaya dan dicari. Bukan karena mereka paling pintar atau paling cepat, tetapi karena mereka konsisten, tulus, dan dapat diandalkan. Dunia selalu membutuhkan orang seperti itu, meskipun jarang disorot. Ketulusan dalam bekerja menciptakan reputasi yang jauh lebih kuat daripada pencitraan. Reputasi ini tidak dibangun dalam sehari, melainkan melalui ratusan keputusan kecil yang diambil dengan hati nurani. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat hasil belum dihargai, disitulah fondasi sebenarnya sedang diletakkan. Cinta pada pekerjaan juga membuat seseorang memiliki keinginan alami untuk terus belajar. Ia tidak puas hanya menjadi cukup, karena ia ingin menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Bukan demi mengalahkan orang lain, tetapi demi menghormati potensi yang ia miliki sendiri. Orang seperti ini tidak bekerja demi validasi atau pengakuan semata. Ia bekerja untuk memperbaiki diri, untuk memberi nilai, dan untuk merasa bermakna. Dan perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari, meskipun tampak sepele, akan menghasilkan perubahan besar
dalam jangka panjang. Saat kamu benar-benar mencintai pekerjaanmu, kamu berhenti menghitung jam kerja dengan rasa terpaksa. Waktu tidak lagi terasa sebagai musuh, melainkan sebagai ruang untuk berkarya. Kamu tidak lagi sekadar menunggu hari libur, karena hari kerja pun memiliki arti. Kamu berhenti bertanya kapan semua ini akan selesai, dan mulai bertanya, bagaimana caranya agar ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Fokusmu berpindah dari keluhan ke kontribusi, dari tuntutan ke tanggung jawab, dari rasa terpaksa ke rasa memiliki. Perubahan besar dalam hidup hampir selalu dimulai dari perubahan cara memandang hal-hal kecil. Dan pekerjaan yang sering kita anggap biasa justru merupakan tempat paling kuat untuk membentuk masa depan. Bukan karena pekerjaannya, tetapi karena sikap kita di dalamnya. Pekerjaan yang dicintai akan membentuk identitas seseorang secara perlahan, namun pasti. Cara berbicara, cara berpikir, dan cara mengambil keputusan, semuanya dipengaruhi oleh bagaimana ia memperlakukan pekerjaannya setiap hari. Identitas inilah yang pada akhirnya membuka atau menutup banyak pintu kesempatan. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia sangat membutuhkan orang yang bekerja dengan hati. Orang yang bisa dipercaya, yang konsisten, dan yang tidak mengkhianati nilai demi keuntungan sesaat. Mereka inilah yang pada akhirnya akan bertahan dan berkembang. Karena pada akhirnya, pekerjaan bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa dirimu saat melakukannya. Dan ketika dirimu bertumbuh, pekerjaan pun akan membawa hasil yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mengubah cara pandang tentang uang. Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa uang adalah tujuan utama dari segala usaha. Seolah-olah kebahagiaan, ketenangan, dan harga diri seseorang baru akan lengkap ketika angka di rekening bertambah. Cara pandang ini tanpa disadari menciptakan tekanan batin yang besar, karena hidup selalu diukur dengan hasil yang terlihat, bukan dengan proses yang dijalani atau nilai yang dibangun di dalam diri. Ketika uang dijadikan tujuan utama, pekerjaan perlahan kehilangan maknanya. Aktivitas yang seharusnya menjadi sarana bertumbuh, berubah menjadi beban yang harus ditanggung setiap hari. Seseorang mulai bekerja bukan karena ingin memberi kontribusi, tetapi karena takut kekurangan, takut tertinggal, dan takut dinilai gagal oleh orang lain. Rasa takut inilah yang seringkali membuat seseorang terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengejar hasil cepat, memilih jalan pintas, dan mengabaikan kualitas. Dalam jangka pendek, mungkin terlihat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang justru melemahkan fondasi hidup dan karier yang sedang dibangun. Orang yang terus mengejar uang seringkali merasa tidak pernah cukup, karena standar kebahagiaan mereka selalu bergeser. Saat satu target tercapai, muncul target baru yang lebih besar. Dan begitu seterusnya tanpa jeda. Bukan karena mereka serakah, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan untuk merasa cukup. Padahal, uang sejatinya adalah akibat, bukan sebab. Ia datang sebagai konsekuensi dari nilai yang diciptakan, manfaat yang diberikan, dan masalah yang berhasil diselesaikan. Ketika seseorang fokus pada memberi nilai, uang akan menemukan jalannya sendiri, tanpa harus dipaksa. Saat kamu mulai mencintai pekerjaanmu, fokusmu secara alami bergeser dari hasil ke kualitas. Kamu mulai bertanya, bagaimana caranya melakukan pekerjaan dengan lebih baik, lebih rapi, dan lebih berdampak. Tanpa sadar, kamu sedang meningkatkan nilai dirimu di mata dunia. Uang menghormati konsistensi, lebih dari sekadar bakat. Banyak orang berbakat berhenti di tengah jalan, karena tidak sabar. Sementara orang yang konsisten terus berjalan, meski pelan. Dalam jangka panjang, konsistensi selalu menang, karena ia membangun kepercayaan yang kokoh. Uang juga mengikuti keahlian yang diasah dengan sabar. Keahlian bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil dari ribuan jam perhatian dan latihan. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak keberatan menghabiskan waktu untuk memperdalam kemampuan, karena ia menikmati prosesnya. Di dunia apapun, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya sangat tinggi. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika seseorang menunjukkan integritas secara konsisten. Sekali rusak, ia sulit diperbaiki. Itulah mengapa orang yang mencintai pekerjaannya cenderung lebih berhati-hati dalam menjaga nama baik. Saat orang lain sibuk menghitung keuntungan jangka pendek, orang yang mencintai pekerjaannya justru sibuk membangun reputasi jangka panjang. Ia sadar bahwa reputasi yang baik akan membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan uang semata. Ia tidak mudah berpindah arah, hanya karena melihat peluang yang tampak lebih cepat menghasilkan. Ia bertahan, belajar, dan memperdalam peran yang dijalaninya. Bukan karena takut mencoba hal baru, tetapi karena ia memahami nilai dari kesetiaan pada proses. Perlahan namun pasti, orang-orang mulai mengenalnya. Namanya disebut dalam percakapan, bukan karena promosi diri,
tetapi karena hasil kerjanya berbicara. Inilah bentuk pemasaran paling kuat, karena lahir dari pengalaman nyata orang lain. Uang mulai datang bukan sebagai tujuan yang dikejar, tetapi sebagai efek samping dari kepercayaan yang terbangun. Kesempatan muncul tanpa harus diminta, dan hubungan terjalin tanpa paksaan. Semua mengalir lebih alami dan lebih tenang. Ketika seseorang tidak terobsesi pada uang, ia justru lebih bijak dalam mengelolanya. Ia tidak tergoda menghabiskan demi gengsi, karena ia memahami jerih payah di balik setiap rupiah. Uang baginya adalah alat, bukan identitas. Orang yang mencintai pekerjaannya juga tidak takut bersaing. Ia tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena fokusnya adalah pertumbuhan pribadi. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan membandingkan hanya akan menguras energi. Keunikan yang lahir dari ketulusan selalu menemukan pasarnya sendiri. Dunia tidak membutuhkan salinan yang sama, tetapi membutuhkan keaslian. Dan keaslian hanya bisa muncul ketika seseorang bekerja dengan hati, bukan dengan kepura-puraan. Uang tidak mengejar yang paling ramai atau paling berisik. Uang cenderung mengalir kepada mereka yang konsisten memberi nilai, meskipun bekerja dalam diam. Mereka mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi dampaknya nyata dan dirasakan. Ketika nilai yang kamu bawa semakin besar, rasa takut terhadap masa depan pun berkurang. Kamu tidak lagi terlalu cemas tentang perubahan, karena kamu tahu kemampuanmu bisa dibawa kemana saja. Inilah bentuk kekayaan yang sering dilupakan. Pada titik ini, hubungan seseorang dengan uang menjadi lebih sehat. Uang tidak lagi menjadi sumber stres utama, tetapi menjadi sarana untuk memperluas manfaat. Hidup terasa lebih seimbang, karena tidak lagi dikendalikan oleh angka. Mengubah cara pandang tentang uang bukan berarti menolak uang. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk menarik uang dengan lebih bermartabat. Dengan bekerja sepenuh hati, kamu membangun fondasi yang membuat uang datang dan bertahan. Karena pada akhirnya, uang akan selalu mengikuti mereka yang fokus pada nilai, ketulusan, dan kontribusi. Dan ketika uang datang sebagai hasil dari proses yang benar, ia tidak hanya mengubah kondisi finansial, tetapi juga menenangkan batin. Proses panjang yang sering diremehkan. Banyak orang mengira bahwa mencintai pekerjaan berarti selalu merasa bersemangat setiap hari. Padahal kenyataannya tidak demikian. Cinta pada pekerjaan seringkali tidak muncul di awal, tetapi tumbuh perlahan, seiring pemahaman, pengalaman, dan penerimaan terhadap realitas yang dijalani. Disinilah banyak orang salah menilai, karena mereka berhenti sebelum sempat benar-benar mengenal apa yang sedang mereka jalani. Proses adalah bagian yang paling sering diremehkan, karena tidak memberikan hasil instan. Ia berjalan pelan, kadang membosankan, dan seringkali terasa seperti tidak ada kemajuan. Namun justru di fase inilah fondasi dibangun, karakter ditempa, dan ketahanan mental dilatih secara diam-diam tanpa sorotan. Setiap pekerjaan, sebaik apapun terlihat dari luar, pasti memiliki fase yang melelahkan dan menguji kesabaran. Ada hari-hari di mana usaha terasa sia-sia, apresiasi tidak datang, dan hasil belum terlihat. Bagi orang yang tidak mencintai proses, fase ini menjadi alasan untuk menyerah. Namun bagi mereka yang memilih bertahan, fase sulit justru menjadi ruang pembelajaran paling berharga. Di sanalah seseorang belajar mengelola emosi, menata ekspektasi, dan memahami batas kemampuan dirinya. Semua pelajaran ini tidak bisa didapat dari jalan yang terlalu mudah. Orang yang mencintai pekerjaannya memahami bahwa pertumbuhan sejati jarang terasa nyaman. Ia menerima rasa tidak pasti sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai tanda kegagalan. Ketika banyak orang memilih berhenti, ia memilih diam-diam melangkah satu langkah lagi. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan ketekunan untuk terus memperbaiki diri, meskipun hasil belum sesuai harapan. Orang seperti ini tidak sibuk mencari pengakuan, karena ia sadar bahwa kualitas tidak lahir dari sorotan, tetapi dari pengulangan yang konsisten. Banyak orang terjebak membandingkan prosesnya dengan hasil orang lain, tanpa menyadari bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Perbandingan ini hanya melahirkan rasa iri dan putus asa, bukan motivasi. Orang yang mencintai proses memilih fokus pada jalannya sendiri. Ia sadar bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini mungkin tidak mengubah hidup secara drastis, tetapi akan membentuk arah hidup di masa depan. Konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada ledakan semangat sesaat yang cepat padam. Proses panjang juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika seseorang berkali-kali gagal, ia belajar bahwa kesuksesan bukan hak, melainkan hasil dari usaha yang terus diperbaiki. Dari sini lahir sikap rendah hati yang membuatnya selalu terbuka untuk belajar. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak takut memulai dari bawah, karena ia memahami pentingnya akar yang kuat. Ia tidak terburu-buru ingin terlihat hebat, sebab ia tahu bangunan tinggi tanpa fondasi akan mudah runtuh ketika diuji. Dalam diam, ia mengasah kemampuan,
memperluas wawasan, dan memperbaiki kesalahan yang sama agar tidak terulang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, hanya komitmen pada pertumbuhan diri yang nyata. Hari demi hari mungkin terasa monoton, tetapi perubahan sedang terjadi secara perlahan. Apa yang dulu terasa sulit, kini mulai terasa biasa. Dan apa yang dulu terasa mustahil, kini mulai bisa dijangkau. Inilah bukti bahwa proses tidak pernah berbohong. Ketika kemampuan meningkat, rasa percaya diri pun tumbuh secara alami. Bukan percaya diri yang berisik, tetapi kepercayaan diri yang tenang, karena lahir dari pengalaman nyata. Orang seperti ini tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Proses panjang juga melatih seseorang untuk menerima ketidaksempurnaan. Ia tidak lagi menunggu segalanya ideal untuk melangkah, tetapi berani bergerak sambil belajar. Kesalahan tidak lagi ditakuti, melainkan dijadikan bahan evaluasi. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak mencari jalan tercepat, tetapi jalan yang paling kokoh. Ia lebih memilih lambat namun bertahan, daripada cepat namun rapuh. Pilihan ini mungkin tidak populer, tetapi sangat menentukan masa depan. Saat banyak orang menyerah karena bosan, ia bertahan karena memahami tujuan yang lebih besar. Ia tahu bahwa kebosanan hanyalah fase, bukan akhir dari perjalanan. Ketahanan inilah yang membedakan mereka yang bertahan dan mereka yang hanya mencoba. Pada titik tertentu, dunia mulai melihat hasil dari proses yang panjang ini. Bukan karena ia tiba-tiba berubah, tetapi karena perubahan kecil yang terakumulasi, akhirnya terlihat jelas. Orang lain menyebutnya keberuntungan, padahal itu adalah buah dari kesabaran. Kesuksesan yang lahir dari proses panjang cenderung lebih stabil. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan, karena dibangun di atas pengalaman yang nyata. Orang seperti ini tidak panik saat menghadapi tantangan baru. Proses juga mengajarkan makna kesetiaan, bukan hanya pada pekerjaan, tetapi pada diri sendiri. Bertahan berarti menghormati keputusan yang pernah diambil, dan memberi kesempatan pada diri untuk berkembang sepenuhnya. Tidak semua orang akan memahami pilihanmu untuk bertahan. Ada yang meremehkan, ada yang meragukan, bahkan ada yang mengejek. Namun orang yang mencintai proses tidak terlalu terganggu, karena ia tahu apa yang sedang ia bangun. Pada akhirnya proses panjang membentuk seseorang menjadi pribadi yang matang, sabar, dan kuat secara mental. Dan pribadi seperti inilah yang siap menerima tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. Karena hasil besar tidak diberikan kepada mereka yang terburu-buru, tetapi kepada mereka yang setia berjalan. Dan proses yang sering diremehkan inilah yang diam-diam sedang menyiapkanmu untuk kehidupan yang jauh lebih bermakna. Saat nilai mulai diakui dan uang perlahan mengejar, ada satu fase dalam perjalanan hidup yang tidak selalu disadari saat sedang dijalani, yaitu ketika hasil dari proses panjang mulai menampakkan diri secara perlahan. Fase ini tidak datang dengan ledakan besar atau perubahan drastis yang mencolok, melainkan hadir dengan tanda kecil yang sering kali luput disadari. Orang-orang mulai memperhatikan, mempercayai, dan mengandalkanmu, meskipun kamu sendiri merasa tidak banyak berubah. Pada titik ini, kamu mungkin masih merasa sedang berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, dan menjalani rutinitas yang serupa. Namun perbedaannya terletak pada kualitas dirimu yang telah bertumbuh jauh lebih matang. Cara berpikirmu lebih tenang, caramu bekerja lebih rapi, dan caramu menghadapi masalah tidak lagi reaktif seperti dulu. Nilai yang kamu bangun selama ini mulai terlihat bukan karena kamu memamerkannya, tetapi karena orang lain merasakannya secara langsung. Mereka merasakan hasil kerjamu yang konsisten, sikapmu yang bisa dipercaya, dan kehadiranmu yang menenangkan dalam situasi sulit. Inilah bentuk pengakuan yang paling jujur, karena lahir dari pengalaman nyata. Uang pada fase ini tidak datang dengan rasa terpaksa atau penuh kecemasan. Ia datang sebagai konsekuensi alami dari kepercayaan yang terbangun. Tawaran muncul, peluang datang, dan pintu-pintu terbuka tanpa perlu kamu dorong terlalu keras. Semuanya terasa lebih mengalir, lebih wajar, dan lebih bermartabat. Orang yang mencintai pekerjaannya seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dibutuhkan. Ia terlalu sibuk fokus memperbaiki kualitas, sehingga tidak menyadari bahwa orang lain sudah mulai melihatnya sebagai solusi. Ketika akhirnya kesempatan datang, ia menerimanya dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Kepercayaan yang telah dibangun membuat orang lain merasa aman untuk bekerja sama. Mereka tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses di baliknya. Mereka tahu bahwa kamu tidak akan mengorbankan nilai demi keuntungan sesaat, dan keyakinan inilah yang membuat hubungan jangka panjang tercipta. Pada fase ini, uang tidak lagi menjadi sumber stres utama. Bukan karena jumlahnya selalu besar, tetapi karena cara mendapatkannya terasa benar. Kamu tidak lagi merasa harus mengorbankan diri, kesehatan,
atau prinsip hanya demi bertahan hidup. Ada ketenangan batin yang menyertai setiap hasil yang datang. Orang yang membangun nilai dengan sabar juga lebih siap menghadapi perubahan. Ketika situasi tidak menentu, ia tidak mudah panik, karena ia tahu kekuatannya bukan pada satu posisi atau satu sumber penghasilan, melainkan pada kemampuan dan karakter yang ia miliki. Peluang yang datang pun cenderung lebih selaras dengan siapa dirimu. Kamu tidak lagi harus menyesuaikan diri secara berlebihan demi diterima. Justru orang lain yang menyesuaikan kebutuhan mereka dengan nilai yang kamu tawarkan. Inilah hasil dari kejelasan identitas yang dibangun dari proses panjang. Keberhasilan pada tahap ini terasa lebih tenang dan tidak berisik. Tidak ada kebutuhan untuk pamer, karena kepuasan datang dari dalam. Kamu tahu bahwa apa yang kamu capai bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Orang-orang mulai merekomendasikan namamu tanpa kamu minta. Namamu disebut dalam ruang yang tidak kamu hadiri. Ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi, karena orang mempertaruhkan reputasi mereka sendiri saat merekomendasikanmu kepada orang lain. Uang yang datang dari kepercayaan seperti ini cenderung bertahan lebih lama. Ia tidak mudah hilang, karena dibangun di atas hubungan yang sehat dan nilai yang jelas. Inilah perbedaan antara rezeki yang dikejar dengan rezeki yang mengalir. Pada titik ini, kamu juga menjadi lebih bijak dalam memilih. Tidak semua peluang harus diambil, karena kamu tahu kapasitas dan batas dirimu. Kamu mulai memilih bukan hanya berdasarkan imbalan, tetapi berdasarkan kesesuaian nilai dan dampaknya bagi hidupmu. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Ia justru bisa ikut bersyukur, karena ia tahu setiap orang punya jalur masing-masing. Rasa aman ini lahir dari keyakinan pada nilai diri sendiri. Keberhasilan yang lahir dari proses panjang juga mengajarkan rasa syukur yang lebih dalam. Kamu menghargai setiap hasil, sekecil apapun, karena kamu tahu betapa panjang jalan yang telah ditempuh. Syukur inilah yang menjaga hatimu tetap rendah dan jernih. Pada fase ini kamu mungkin baru menyadari bahwa uang tidak pernah benar-benar menjadi tujuan utamamu. Yang kamu kejar sejak awal adalah rasa bermakna, ketenangan, dan pertumbuhan diri. Uang hanyalah bonus yang datang mengikuti perjalanan itu. Hubunganmu dengan pekerjaan pun berubah. Ia tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian dari identitas dan pengabdian. Kamu merasa bertanggung jawab bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada dampak dari apa yang kamu lakukan. Orang-orang yang datang dalam hidupmu pun berubah. Lingkaranmu diisi oleh mereka yang menghargai proses, bukan sekadar hasil instan. Percakapan menjadi lebih dalam, kerjasama menjadi lebih sehat, dan tujuan menjadi lebih jelas. Saat nilai mulai diakui, kamu tidak merasa perlu membuktikan diri secara berlebihan. Kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu bawa. Kejelasan ini membuat langkahmu lebih mantap dan keputusanmu lebih tenang. Keberhasilan yang datang dengan cara seperti ini jarang menciptakan kekosongan batin, karena ia tidak mengorbankan jiwa di sepanjang perjalanan. Justru sebaliknya, ia memperkuat rasa percaya diri dan rasa syukur. Pada akhirnya, uang yang mengejar adalah uang yang datang kepada mereka yang siap menerimanya. Siap secara mental, emosional, dan moral. Dan kesiapan itu hanya bisa dibangun melalui proses panjang yang dijalani dengan cinta. Karena ketika nilai telah menjadi bagian dari dirimu, dunia tidak punya pilihan lain selain menghargainya. Dan penghargaan itu seringkali datang dalam bentuk yang paling nyata, yaitu kepercayaan, kesempatan, dan rezeki yang mengalir. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa tertinggal, atau merasa hidupmu berjalan lebih lambat dibanding orang lain, ketahuilah bahwa perasaan itu manusiawi. Banyak orang yang tampak kuat di luar, tetapi diam-diam memikul kelelahan yang tidak pernah mereka ceritakan. Rasa lelah ini bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang berusaha bertahan. Ada fase dalam hidup di mana usaha terasa tidak sebanding dengan hasil. Kamu sudah mencoba sebaik mungkin, sudah bertahan sejauh yang kamu bisa, tetapi keadaan belum juga berubah. Di titik ini, banyak orang mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan pilihan hidup, dan merasa seolah semua jerih payahnya sia-sia. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa hidup tidak selalu menunjukkan hasil tepat saat kita menginginkannya. Kadang, hidup menunda hasil bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memperkuat kita agar mampu menerimanya. Karena hasil besar yang datang terlalu cepat, seringkali tidak bertahan lama. Jika kamu masih bertahan hingga hari ini, itu berarti ada kekuatan dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari. Bertahan bukan hal kecil, terutama saat tidak ada yang memberi jaminan bahwa semua akan berhasil. Kesetiaanmu pada proses adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki banyak orang. Mencintai pekerjaan tidak selalu berarti kamu harus langsung menyukainya. Kadang cinta tumbuh dari pemahaman, dari kebiasaan melakukan yang terbaik, dan dari keputusan untuk tidak mengkhianati nilai
meskipun situasi sulit. Cinta adalah pilihan yang dibuat setiap hari, bukan perasaan yang selalu hadir. Jika saat ini kamu belum berada di tempat yang kamu impikan, itu tidak membuatmu gagal. Setiap orang sedang berjalan di garis waktunya masing-masing. Ada yang terlihat cepat karena memulai lebih awal, ada yang terlihat lambat karena sedang membangun fondasi yang lebih kuat. Jangan biarkan perbandingan mencuri ketenanganmu. Apa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah potongan kecil dari perjalanan mereka, bukan keseluruhan cerita. Fokuslah pada langkahmu sendiri, karena hanya kamu yang benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun. Setiap usaha yang kamu lakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin belum berbuah hari ini, tetapi ia sedang menyiapkan jalan untuk masa depanmu. Hidup selalu mencatat usaha yang dilakukan dengan hati. Ada saatnya kamu merasa ingin menyerah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lelah. Di momen seperti ini, beristirahatlah sejenak, tanpa meninggalkan arah. Tidak apa-apa melambat, asalkan tidak berhenti sepenuhnya. Ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jabatan, penghasilan, atau pengakuan orang lain. Nilaimu ditentukan oleh caramu bertahan, caramu memperlakukan orang lain, dan caramu tetap jujur pada diri sendiri di tengah tekanan. Ketika kamu terus memilih melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, kamu sedang membangun integritas. Dan integritas adalah harta yang nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sulit ini bukanlah penghalang, melainkan pembentuk dirimu. Kamu akan mengerti mengapa hidup harus membawamu melewati jalan yang terasa berat. Pekerjaan yang hari ini terasa melelahkan bisa menjadi ladang pengabdian yang membesarkan jiwamu. Asalkan kamu tidak kehilangan hatimu di dalamnya. Selama kamu masih menjaga niat dan nilai, kamu masih berada di jalan yang benar. Jangan remehkan dampak dari melakukan hal kecil dengan konsisten. Dunia memang sering mengagungkan hasil besar, tetapi hidup dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa henti. Saat kamu mencintai pekerjaanmu dengan cara seperti ini, kamu sedang mencintai hidupmu sendiri. Kamu sedang menghormati waktu yang diberikan kepadamu dan menggunakan energi hidupmu untuk sesuatu yang bermakna. Uang yang datang dari proses seperti ini tidak akan mengosongkan batinmu. Ia datang tanpa rasa bersalah, tanpa kecemasan berlebihan, dan tanpa kehilangan jati diri. Karena ia lahir dari jalan yang benar. Ketika rezeki datang, kamu tidak lagi hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir tentang bagaimana bisa memberi lebih banyak, membantu lebih luas, dan berdampak lebih dalam. Inilah bentuk kelimpahan yang sesungguhnya. Pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang siapa dirimu ketika sampai, tentang nilai apa yang masih kamu pegang, dan tentang hati seperti apa yang kamu bawa. Jika hari ini kamu masih berjuang, tetaplah melangkah. Jika kamu masih lelah, tetaplah jujur. Jika kamu masih ragu, tetaplah setia pada proses. Karena kesetiaan itulah yang sedang menyiapkan masa depanmu. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa uang tidak pernah benar-benar kamu kejar. Ia datang karena kamu memilih mencintai pekerjaanmu, mencintai prosesmu, dan mencintai pertumbuhanmu sendiri. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati bahwa semua lelah ini tidak sia-sia. Karena kamu tidak hanya membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menjadi manusia yang lebih utuh.